Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Air Mata Pertobatan. Firman Tuhan terambil dalam Ratapan 3 ayat 48 sampai 50, ayat 55 sampai dengan ke-56. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus ingin belajar bahwa tatkala kami menangis, tatkala kami mencucurkan air mata, maka kami mencucurkan air mata dan kami menangis untuk kehidupan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang nangis, berbicara tentang air mata, itu adalah natur manusia dari mulai bayi lahir menangis. Kemudian dalam pertumbuhannya pun menangis. Lalu kalau kita simpulkan apa yang ditangisi oleh anak-anak sewaktu masih kecil, biasanya berbicara tentang kebutuhannya dia. Waktu kecil belum bisa bicara, maka berkomunikasinya adalah dengan menangis, menyampaikan harapan-harapan dan keinginannya. Tetapi di dalam semuanya itu, tangisan-tangisan itu terus dilakukan oleh manusia. Ada yang menangis karena kebutuhannya, ada yang menangis karena kemanjaan, ada yang menangis karena harapan dan keinginannya itu tidak terlaksana dan tidak tercapai. Bagaimana orang-orang dewasa mungkin menangis tatkala berbuat yang buruk, dia berjudi dan kalah dia menangis. Ada yang menangis mungkin tatkala dalam suasana tertentu, pemilihan tertentu, dia sudah sogok sana, sogok sini, ternyata dia tidak dapat mendapatkan jabatan, lalu hilang semua, maka menangislah dia. Ada yang menangis karena tertangkap berbuat dosa, karena mencuri, karena melanggar hukum, tertangkap oleh aparat hukum, lalu kemudian dijatuhkan sebuah hukuman atas semua perbuatannya, maka dia menangis. Tetapi ada orang-orang menangis itu menangis untuk hal-hal yang benar. Bagaimana seorang ibu menangis tatkala sudah berjuang menumbuh kembangkan anak, tetapi anak dalam jalan yang salah. Bagaimana kita menangis setelah kita berjerih payah mengerjakan seluruh yang terbaik untuk orang yang kita cintai, yang bersangkutan malah mengkhianati kita, malah membohongi kita, malah memfitnah kita, malah menipu kita. Itu pun juga tangisan. Kalau kita melihat tentang air mata pertobatan di dalam kitab Ratapan, kita tahu dengan jelas kitab Ratapan berbicara tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena mereka itu menyembah berhala, mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga Yerusalem runtuh oleh kerajaan Babel. Kemudian dikatakan bait Salomo yang sudah berdiri 400 tahun hancur dan terbakar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka mulai menangis. Kalau berbicara tentang ratapan-ratapan daripada tangisan-tangisan bangsa Israel, bisa saja tangisan karena Tuhan menghukum, tetapi bisa juga tangisan karena dia menyadari bahwa mereka sudah melakukan perkara-perkara buruk, perkara-perkara yang berdosa, lalu datang kepada Tuhan. Tangisan dan air matanya, kita sebut saja tangisan dan air mata pertobatan. Tangisan dan air mata memahami bahwa yang sudah dilakukan selama ini adalah kekeliruan, yang sudah dilakukannya selama ini adalah keberdosaan, yang dilakukan selama ini adalah melawan Tuhan, dan kemudian mengikuti keinginan dan nafsu sendiri. Tetapi kalau kita berbicara air mata apa, tangisan apa yang disukai oleh Allah, yang pertama adalah air mata pertobatan. Itu disukai oleh Allah. Allah suka bukan karena kita kesusahan lalu menangis, tetapi Allah menyukai air mata pertobatan. Lalu air mata pertobatan itu untuk kepentingan siapa? Tuhan tidak berkepentingan dengan pertobatan kita. Tetapi karena kasihnya Tuhan menginginkan, kepentingannya adalah mencintai kita agar kita tidak terjerumus, agar kita kemudian tidak jatuh dalam genggaman iblis dengan segala antek-antek dan kuasanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan kita, agar perjalanan hidup kita di masa sekarang dan masa akan datang, dalam hidup dan matinya kita tetap ada di dalam kebaikan, kita tetap ada di dalam kebenaran, kita tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan, yang semuanya itu akan menjadi berkat keindahan yang luar biasa kepada setiap kita masing-masing, karena kita berjalan di jalan yang benar. Sahabat seperjalanan, kalau melihat TikTok lalu ada sebuah lelucon Google Map yang mengarahkan sesuatu jalan dengan cara keliru,
Google Map berkata silakan belok kanan, padahal jelas-jelas yang belok kanan itu jurang. Tentu ini adalah lelucon. Jadi kalau ada nasihat yang salah, nasihat yang buruk, kita tentu tidak mengikuti, itulah kebenaran. Tetapi kalau ada nasihat yang baik, malah kita tidak ikuti, nasihat yang buruk kita ikuti, bukankah ini selain keberdosaan juga kebodohan? Sahabat seperjalanan, Allah sudah merancang kita untuk bisa menangis. Tetapi ada orang yang menangis karena niat jahatnya tidak terlaksana. Ada orang menangis karena niat buruknya itu ternyata tidak sampai. Waktu ingin berbuat buruk kepada orang lain malah jadi bumerang, keburukan terjadi kepada dirinya. Kita tahu dengan jelas ada rampok, ada begal, menangis karena dipukulin. Dia sedang merampok, dia sedang menjamret, dia sedang membegal, tertangkap masyarakat. Dia menangis karena mengapa? Bukan karena perbuatannya, menangis karena ingin lepas daripada keroyokan massa. Kadang-kadang masyarakat bisa melakukan main hakim sendiri, main hukum sendiri. Bahkan ada yang sampai kemudian dibakar, dipukuli sampai mati. Sebelumnya pasti menangis. Sahabat seperjalanan, Allah sudah memberikan sebuah sarana kita untuk menangis. Maka menangislah dengan benar. Ternyata di dalam banyak aspek yang kita pelajari hari ini, menangis pun harus benar. Kita tidak hanya diajar oleh firman Tuhan agar kita melihat dengan benar, berbicara dengan benar, mendengar dengan benar, berbuat dengan benar, tapi menangis pun harus benar. Kita harus menangis di dalam hal-hal yang sifatnya itu hidup dalam kekudusan. Kita menangis mengapa kita yang tidak setia, sementara Tuhan setia. Kita menangis mengapa Tuhan memberkati setiap kita masing-masing dengan berkat yang luar biasa. Tapi sewaktu kita dipanggil untuk membagikan berkat, untuk menolong orang lain, menjadi terang dan garam dunia, kita sangat berat untuk melakukannya. Sewaktu kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan, aku jauh daripada melakukan kehendak-Mu, tetapi aku sangat rajin melakukan kehendak-Ku dan nafsuku sendiri. Maka di saat itulah kita perlu melakukan yang namanya air mata pertobatan, tangisan pertobatan, dan itu disukai oleh Allah. Ada sebagian jemaat mengatakan Tuhan itu paling suka kalau kita memberikan perpuluhan. Apakah demikian? Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang miskin. Tuhan suka orang memberikan perpuluhan, benar. Tetapi Tuhan lebih suka mereka yang memberikan hidupnya, sehingga mereka punya ketaatan penuh kepada Kristus, ketaatan penuh kepada kebenaran firman Allah, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran dengan tangisan pertobatan, agar satu hari kelak nanti sewaktu kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa menyatakan kegirangan, kesukacitaan dan berkata, ya Tuhan, aku sudah berjalan bersama dengan Engkau, berjuang hidup sebagaimana Rasul Paulus. Aku berlari-lari untuk mencapai tujuan sehingga aku mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota yang kekal. Sahabat seperjalanan, menangislah untuk sebuah pertobatan, menangislah untuk sebuah kesadaran, menangislah untuk sebuah kesediaan berubah bagaimana hidup dengan benar dan menangis juga dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah mengajarkan kami agar kami menangis dengan benar. Salah satunya adalah menangis karena tangisan pertobatan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jangan takut menangis. Kalau tangisanmu itu adalah tangisan pertobatan, tangisanmu itu adalah tangisan bagaimana aku bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Shalom.